Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Resi Sagitasari dari SMP Negeri 5 Gelembang. Saya Lani Wididastuti dari SMK Negeri 1 Gelombang. Dan saya Indah Nur Hijriah dari SMP Negeri 2 Sungai Rotan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Indah. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Nah, jadi Bu Lani ini nanti ada coaching ya dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Bu Resi. Bu Resi, oke. Nah, sebelum Bu Lani nanti saya jadi observernya Bu ya. Nah, jadi sebelum Bu Lani melaksanakan coaching, jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bu Lani, apakah boleh Bu? Iya. Oke. Ini terkait dengan rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaiannya nanti Bu Lani harus sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu prinsip coaching ya Bu. Nah, selain itu Bu Lani juga harus sudah memiliki kompetensi inti seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan lalu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, kemudian yang terakhir, Bu Lani juga akan menerapkan alur tirta dalam proses coaching, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian yang saya akan nilai nanti untuk Bu Lani coaching. Nah, selain itu ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lani. Apakah boleh Bu? Iya, boleh Bu. Oke. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kompetensi ini sangat penting karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, coach saya nanti bisa muncul pun potensi gitu ya dalam mencari sendiri solusi dari permasalahan. Oke, jadi mengajukan pertanyaan berbobot dulu ya, yang spesifiknya. Nah, terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, nah indikator dari pencapaian yang ingin Ibu tuju itu apa dari kompetensi tadi? Untuk kompetensi pertanyaan berbobot, indikatornya ketika saya mengajukan pertanyaan, maka coach saya akan leluasa gitu ya, leluasa mencari gitu, menggali potensinya terhadap permasalahannya. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, tidak pertanyaan tertutup, sehingga coachnya akan menjawab dan menjelaskan sespesifik mungkin dan tidak menjawab dengan kata ya dan tidak saja. Oke. Jadi lebih luas. Oke, selamat melaksanakan coaching Bu Lani, semoga berjalan dengan lancar ke depannya. Terima kasih Bu Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu, seperti Baik. yang Ibu lihat. Oke. Nah, Bu Resi, apa yang akan kita bicarain hari ini? Jadi pertemuan kita hari ini Bu ya, yaitu untuk berdiskusi sedikit tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Bu. Oke. Jadi di sekolah saya itu permasalahannya itu tentang sampah Bu. Nah, sampah ini dihasilkan oleh siswa gitu Bu. Jadi siswa-siswa yang sudah jajan itu Bu, mereka tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga ketika mereka habis jajan, sampahnya itu hanya diletakkan saja di tempat mereka makan tadi lah Bu, tidak dimasukkan ke kotak sampah. Berarti permasalahan Bu Resi adalah
siswa yang tidak peduli ya gitu ya. Iya, Tidak peduli kurangnya sama rasa kepedulian terhadap lingkungan gitu, tidak kebersihan peduli sama lingkungan. lingkungan. Oke. Nah, selesai dari pembicaraan ini kira-kira goalnya nanti kemana nih? Saya pinginnya Bu punya solusi. Punya solusi. Punya solusi untuk permasalahan saya tadi Bu ya. Jadi bagaimana bisa siswa itu punya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Jadi tidak lagi buang sampah sembarangan gitu Bu. Jadi masalahnya adalah kurangnya peduli nih siswa itu terhadap lingkungan. Kemudian Bu Resi pengen punya solusi gitu ya Iya Bu. terhadap permasalahan tersebut. Oke, baik. Nah, Bu Resi, indikator anak itu dikatakan peduli terhadap lingkungan itu seperti apa? Bagi saya sederhana Bu ya. Kalau dia sudah memiliki rasa peduli itu misalnya gini Bu, kalau dia makan makanan yang punya sampah ya, menghasilkan sampah, dia akan dengan sendirinya membuang sampah sisa dia tadi, bekas dia itu ke tempat sampah. Tidak lagi dia membuang sembarangan gitu Bu. Jadi setiap individu itu maunya saya membuang sampahnya sendiri, punya kesadaran mau membuang sampahnya sendiri gitu. Baik, jadi indikatornya adalah ketika anak itu sudah bisa buang sampah sendiri ke tempatnya. Iya gitu Bu. ya. Nah, dari pengamatan Bu Resi itu di sekolah itu ada berapa persen tuh anak yang buang sampah sembarangan gitu? Kalau melihat banyaknya sampah setelah jam istirahat tuh sekitar 80% siswa itu buang sampah sembarangan di sekolah itu Bu. Oh begitu ya. Jadi sebanyak 80% itu belum memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Jadi ada 80% siswa di sekolah itu tidak buang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, dari tadi ada permasalahannya, kemudian Bu Resi juga sudah tahu indikatornya ya ketika anak sudah buang sampah itu dikatakan anak sudah peduli terhadap lingkungan. Nah, usaha apa yang akan Ibu lakukan supaya anak itu peduli terhadap lingkungan? Iya Bu, jadi mungkin usaha yang bisa kami lakukan itu mengadakan sosialisasi Bu ya, jadi mengedukasi siswa-siswa kami untuk membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya gitu Bu ya. Jadi kami mungkin mengedukasi mereka bagaimana dampak kalau kita tidak mau buang sampah pada tempatnya atau apa manfaat kalau kita mau buang sampah pada tempatnya gitu Bu. Kemudian kami juga akan mungkin membuat tempat sampah yang dekat dengan tongkrongan-tongkrongan mereka ketika jam istirahat Bu. Jadi akses mereka ke tempat sampah itu lebih dekat. Jadi memudahkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya gitu Bu. Jadi ada dua cara ya. Iya Bu. Caranya pertama itu mengedukasi, memberikan pemahaman kepada mereka apa akibatnya buang sampah tidak pada tempatnya gitu ya. Juga itu membuat sampah ya, membuat kotak sampah gitu ya di tempat-tempat yang lebih dekat dijangkau sama mereka. Baik. Nah, dari usaha tersebut Bu Resi butuh bantuan siapa? Kalau saya yang pertama itu butuh bantuan rekan-rekan. Jadi untuk mensosialisasikan ini saya tidak bisa sendirian karena jumlah siswa yang banyak Bu ya. Jadi mungkin saya akan berbagi tugas dengan rekan-rekan guru untuk sama-sama mensosialisasikan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya gitu Bu. Kemudian untuk pembuatan kotak sampah tadi mungkin saya mau komunikasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana cara membuat kotak sampah yang mudah dijangkau oleh anak-anak, karena biasanya kalau kita mau bikin sesuatu itu Bu ya, bikin barang gitu biasanya menggunakan biaya. Jadi ini mesti diskusikan dulu dengan kepala sekolah gitu Bu. Berarti akan rapatin dulu gitu ya, Bu. disampaikan dulu keinginannya begitu. Baik, dari rekan-rekan kemudian berbagi tugas, kemudian diskusi. Iya. Setelah melakukan hal tersebut kemungkinan ya berapa persen keberhasilannya? Iya, jadi mungkin setelah usaha yang kami lakukan dari sosialisasi sampai nanti terbuatnya kotak sampah tadi Bu ya, harapan saya 95% siswa sudah mau memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Bu Resi yakin ya nanti akan ada peningkatan ya dari 20% tadi 80% yang tidak peduli. Iya. Jadi cuma 20% yang peduli sehingga meningkat jadi 95% dengan tahapan-tahapan seperti tadi. Iya Bu. Baik, bagus sekali itu ide yang brilian. Oke, Bu Resi saya kira cukup ya untuk coaching kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi nih untuk lihat progresnya ya. Apakah sudah capai 90% tersebut. Baik, terima kasih Bu Resi. Sama-sama Bu Lani.
Assalamualaikum Mulani. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya? Proses sudah selesai dan berjalan. Oke. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai proses coaching tadi? Menurut saya sudah melakukan alur tirta dan nanti tahapannya. Saya pertama kali menyapa, kemudian saya bertanya gitu ya, mengajukan pertanyaan mengenai apa tujuan dari coaching pada hari itu. Kemudian saya juga mengidentifikasi masalah, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalah yang ada pada coaching saya. Kemudian dari situ kemudian saya mencoba lagi untuk bertanya, menggali lagi rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan akhirnya di sesi akhirnya saya akan juga bertanya tentang tanggung jawab dari coach saya untuk bisa melakukan rencana aksi. Oke, terima kasih atas refleksinya Bu Lani. Nah, bolehkah saya menyampaikan pengamatan dari yang saya amati terhadap coaching Bu Lani tadi? Oke, nah menurut saya yang saya nilai tadi, yang saya amati tadi, Bu Lani sudah menerapkan prinsip seorang coach, yaitu kebinekaan, ada proses kreatifnya juga, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, selain itu saya amati juga Bu Lani sudah menerapkan alur tirta ya. Jadi sudah terlihat dari ketika Bu Lani menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah dari coach tadi, kemudian bersama coach tadi menanyakan rencana aksi dari coach, kemudian tanggung jawab juga ada bagian tanggung jawabnya juga. Nah, selain itu saya nilai tadi Bu Lani sudah sesuai dengan indikator yang ingin Bu Lani capai tadi, Bu Lani sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tapi saya lihat lagi ternyata Bu Lani juga ada kompetensi lain yang muncul di situ, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif juga. Oke, luar biasa sekali Bu Lani, proses coachingnya berhasil sekali. Kemudian, nah dari proses coaching tadi, Bu Lani tentunya punya rencana tindak lanjut dari proses coachingnya. Nah, apa yang Ibu ingin lakukan terkait rencana tindak lanjut yang coaching tadi? Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mengembangkan lagi untuk kompetensi dalam kehadiran penuh. Kenapa? Karena pada saat kita hadir penuh di depan kuncinya dengan tidak adanya gangguan dari eksternal maupun internal, maka akan lebih mudah menangkap kata kunci. Kunci dari si kunci, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan menggali potensi ini. Oke, Bu Lani, apa yang akan Bu Lani lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh tadi? Saya akan mengkondisikan diri saya terutama, kemudian mengkondisikan lingkungan gitu ya. Jangan sampai ada yang istilahnya itu mengganggu gitu. Mungkin di mana tempatnya, kemudian kondisi suara juga seperti itu, dan memberikan catatan-catatan untuk pribadi saya sambil mengingat-ingat gitu. Untuk bisa mengingat saya mencatat. Oke. Terima kasih Bu Lani, sukses selalu, coachingnya berhasil. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah demonstrasi kontekstual kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.